Wajib diketahui sama semua seller karena ternyata 80% pembeli di TikTok Shop itu beli karena hal ini. Jadi gini, buat kalian seller, satu hal yang gue rasa kalian tuh harus kepoin banget, nggak boleh ketinggalan, lu harus FOMO banget, itu adalah gimana caranya lu tahu alasan pembeli beli. Kenapa? Karena kalau lu ngerti kenapa mereka beli, lu bisa lu menjual barang apapun jadi gampang karena kita bisa mempermainkan jahat banget gua ngomong, tapi ya benar juga sih, lu bisa memanfaatkan psikologi buyer buat beli terus barang kalian. Caranya kayak gimana? Sebelum gua bahas, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi dari data TikTok mereka tuh menemukan kalau ada 4 karakter buyer di TikTok Shop saat ini, gitu ya. Nah, ini ada satu hal yang dibahas waktu Shoppertainment TikTok Shop, gitu, dimana 4 itu dibagi jadi, pertama ada yang namanya effortless shopper, orang yang mau ribet. Kedua, bargain hunter, pencari diskon, ya kan. Ketiga, inspirational shopper, orang yang butuh terinspirasi, dan purposeful shopper. Jadi ada 4 nih. Nah, dari 4 ini, nah sekarang dari data nih, ternyata sebenarnya mereka ini ke-influence gitu ya. Jadi ketika belanja TikTok Shop tuh unik gitu. Jadi kalau misalnya kayak di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, orang beli karena memang mau nyari barang. Oke, gue mau cari barang, gue belinya di mana ya? Udah, sesimpel itu. Tapi kalau misalnya di TikTok Shop, mereka tuh beli bukan gara-gara memang mau beli gitu loh. Karena memang dasarnya orang nggak buka TikTok buat belanja, orang buka TikTok buat cari hiburan, orang buka TikTok buat nonton, orang buat apa, dan 80% dari mereka impulsif. Sesimpel gini, purposeful shopper itu adalah mereka yang ketika belanja mereka memikirkan dan ketika mereka lihat itu mereka ngelihat ada beberapa poin. Jadi mereka mencari brand yang komitmen terhadap environmental, susah kan ngomongnya, environmental stewardship. Wow, apaan tuh? Ya itu adalah lingkungan, bener nggak? Ethical sourcing, sumber mendapatkan yang etis, community impact yang berdampak kepada komunitas. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang baik gitu loh. Gitu kan, orang-orang baik gitu kan. Ini dan sekarang gini, orang-orang baik bukan asal cari barang gitu kan. Lihat dulu sesuai gak ya sama ininya, sama yang gua mau gitu kan. Effortless shopper orangnya gak mau ribet. Jadi kalau beli ya udah, apa nih? Bagus kak? Oke nggak? Pokoknya selama itu buat hidup gua lebih mudah. Ya, tagline-nya adalah making their life easier. Nah, dia bakal beli. Apalagi prosesnya gampang, selesai, gak banyak mikir. Gitu kan. Nah, terus 3 nih, inspirational shopper. Nah, ini adalah orang-orang biasanya early adopter of new trend. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, mereka early adopter, suka mencari sesuatu yang baru, suka mencoba brand-brand yang baru, gitu kan. Dan mereka memvalue, memberikan nilai kepada experience belanja, gitu kan. Nah, di sini mereka juga kalau kalian perhatiin ya, kata kunci adalah butuh terinspirasi, guys. Barulah keempat, bargain hunter, pencari diskon. Tapi pencari diskon juga kan maksud gue ya udah apa yang bagus gue beli. Tapi dari situ 3 dari 4 itu kalau kalian lihat itu orang-orang yang gampang banget ke bawah FOMO. Ya udah kayaknya bagus gue beli deh. Gitu. Sesimpel itu. Gitu. Dan mereka ternyata alasan belinya itu gara-gara ya percaya sama kreator atau seller. Tapi kalau seller mungkin seller kreator. Karena mereka butuh di-influence, mereka butuh ngelihat konten yang relate, mereka kepengaruh sama social proof, komentar positif, gitu kan, dan ada hal-hal yang bikin mereka bisa gampang buat karir mereka. Satu, misalnya kalian bisa manfaatin FOMO, ya kan, nggak mau ketinggalan tren, mereka pengen cepat-cepatan, ya udah langsung beli. Kedua, butuh social proof, ya kan, kalau social proofnya bagus, ininya bagus, mereka ngambil, gitu kan. Terus dari tadi gue udah bahas beberapa kali. Ya kan, ada yang namanya influence dari kreator kebawa kepercaya sama orang yang mereka percaya, mereka beli. Dan keempat, biasanya ada perasaan kayak, lucu ya, gila ini kalau kayak gini, ini banget, imut banget, gemoy banget, apa banget, beli. Gitu. Itu adalah beberapa hal yang bisa bikin kalian bisa mempengaruhi orang-orang tersebut. Nah, terus gimana bikin kontennya? Kan itu pertanyaannya, bener nggak? Sebenarnya dari 4 karakter ini, gue bakal jelasin gimana cara bikin konten yang biasanya dilihat sama target market masing-masing. Nah, tapi sebelumnya, basicnya adalah gini. 1, lu nggak mungkin butuh konten yang sedikit. Jadi perlu konten yang banyak. Banyak itu gimana? Massive. Massive itu segimana? Gue pernah ngobrol sama orang TikTok, dan ternyata ada satu temuan. Produk-produk viral, produk-produk yang rame, produk-produk yang penjualannya tinggi, ternyata per 1 SKU, mereka bisa punya 10.000 video minimal.
Tapi wajar. Sekarang gini, kan gua dapat info ini sebenarnya kayak udah dari beberapa bulan ke belakang. Gua nggak pernah bahas karena menurut gue juga nggak make sense. Tapi terakhir gue mengolah data dari klien-klien di MEA. Kita ngolah datanya, kita kerjain datanya, ada yang videonya kita kerjain, ada juga yang affiliate kita kerjain, dan whatever kita olah data, dan ternyata data ini valid guys. Data ini valid. Gue tau dari mana? Ketika gue bikin data analisa buat semua klien di MEA, dan kita mulai bergerak kerjanya dengan itu, memperbaiki service buat bikin omset itu kliennya lebih tinggi. Kita nemu kalau klien-klien yang produknya laku-laku, biasanya gini, yang gue ketemu adalah di MEA adalah satu toko cuma punya 1-2 produk yang laku banget. Satu toko 1-2 produk laku banget, sisanya biasa aja. Nah, mereka ternyata begitu dilihat, mereka ini satu SKU-nya itu benar-benar ya bisa ribuan videonya. Dan tapi gini, karena satu toko cuma satu banget, mereka biasanya cuma kuat buat ngangkat satu SKU doang. Kebayang nggak? Yang gue alamin seperti itu. Jarang lah ada yang 2-3 tuh, jarang banget, dikit. Tapi di brand-brand yang kita pernah kerja sama, kita ngeliat, wow, ini dia alasannya. Jadi quantity itu harus banyak, gitu kan. Dan gue ketemu juga kayak toko-toko yang susah ngangkat, ya videonya dikit, videonya cuma dari seller doang, kreatornya nggak ada. Dan itulah yang bikin nggak laku, gitu kan. Jadi konten itu benar-benar nggak boleh sedikit. Kedua, lu perlu punya banyak kerja sama afiliator, ya karena ya tadi ya, mau memperbanyak lu butuh ini kan. Nah, ketiga gitu kan, nah strateginya adalah kalian perlu tambahin juga ads. Karena umur setiap konten itu paling cuma 2-3 hari, maksimal di 5 hari udah gitu biasanya turun. Maka dari itu ads itu bikin umurnya lebih panjang, dan ketika konten lo banyak, itu GMV Max itu bagus banget. Bagus banget. Jadi bener-bener caranya ya, misalnya kalau paling efektif adalah lu bikin konten dulu, lu kasih dulu organiknya berapa hari, setelah itu lu ads. Nah, kerasa dah, bagus dah. Nah, terus kontennya harus bikin kayak gimana? Nah, di sini nih, gue mau bocorin lagi nih, bocoran ordalnya ya. Setiap karakter itu pasti butuh konten yang berbeda ya. Nah, nih, kalau misalnya kalian menargetkan bargain hunter, pencari diskon, apa sih yang konten apa sih yang mereka suka gitu ya? Nah, jenis kontennya salah satunya adalah cheap find. Cheap find itu apa? Intinya gini, oh ini ada kreator yang bilang, ih gila ini gue nemu barang ini murah banget, temuan hidden gem. Nah, itu suka laku. Gitu. Kalau misalnya tempat belanja, hidden gem belanja bla bla bla, itu mereka suka nontonnya seperti itu. Terus dari itu mereka juga suka nonton perbandingan alternatif. Kebayang gak sih? Jadi alternatif, lu tau gak sih, daripada lu beli misalnya bensin mahal, mendingan nih sekarang ada yang baru katanya kan, bensin nabati. Nah, itu kan perbandingan. Ya nggak? Atau yang mereka suka lagi apa? Flash sale. Udah deh kok, bargain hunter dikasih flash sale, udah itu udah kayak apa ya? Itu udah nggak bisa menolak, udah pasti langsung sikat. Nah, terus gimana caranya kalau kita mau mendapatkan inspirational shopper? Inspirational shopper biasa mereka suka mencari random find. Jadi temuan-temuan sesuatu yang unik. Terus mereka juga mencari inspirasi, misalnya kayak OOTD of the day misalnya, inspirasi produk, review viral, produk viral. Ah ini ternyata bagus banget nih, viral purchase. Atau misalnya kalau di luar itu ada hashtag TikTok made me buy it, yang sebenarnya adalah nge-review barang ini gunanya buat apa. Itu adalah yang disukain sama inspirational hunter. Terus gimana kalau sama effortless shopper? Effortless shopper itu biasa mereka suka nonton yang namanya shopping hack, kemudian TikTok live. Wah itu udah nggak pakai ribet ya, karena kalau TikTok live itu kan langsung nanya langsung beli. Terus time saving tips buat menghemat waktu, tips buat mendapatkan ini, tips buat begini. Jadi konten-konten edukasi dimakan sama effortless shopper dan dihajar. Yang udah pasti udah gitu kontennya semua wajib ada produk link, ya kan, biar langsung bisa beli saat itu juga. Nah terus gimana dengan purposeful shopper? Purposeful shopper mereka biasanya suka nonton yang namanya green shopping. Kategori konten yang green shopping itu adalah ya sebenarnya konten biasa juga, tapi maksudnya ngebahas kalau ini tuh efeknya go greennya bagus loh gitu loh. Produk review yang aman gitu kan, cerita tentang brandnya seperti apa setelah ketemu gitu kan, behind the scene-nya seperti apa, itu adalah disukai sama purposeful shopper. Jadi itu adalah beberapa tipe konten yang perlu lo bikin. Terus kalau misalnya lu tanya gue harus bikin mana, ini kan banyak. Ingat nggak tadi gue bilang di awal, produk harus massive videonya, ya kan. Kalau gue jadi lu, yang bakal gue lakuin, gue bakal bikin langsung ribuan konten ya udah semuanya gue makan, ya kan gue pengen dapat semuanya. Terus kalian mungkin ketika gini, kok kalau gitu repot banget, mahal banget. Tenang,
gue di MEA, kita baru bikin satu produk nih, mungkin baru mau di launching dan nggak banyak ya, maksudnya kita mau testing gitu. Harganya murah banget. Harganya murah banget. Jadi kita lagi kerjasama dengan banyak kreator, dan dimana produk ini bener-bener bikin SKU kalian, satu SKU itu bisa punya sampai 500 video dalam waktu singkat. Dan lu mungkin perlu siapin sampel sebagian. Jadi kalau di sini kita udah kerjasama dengan cukup banyak kreator yang mau ngontenin banyak. Jadi ya kalian kerjasama sama kita, lu bisa klik link di deskripsi gua, ngobrol sama tim sales gua, ada namanya paket banjir konten. Jadi di banjir konten ini adalah kita kerjasama sama kreator. Jadi kita udah cari nih kreatornya mana aja yang mau, gitu kan. Jadi kayak lu bisa produksi konten dalam jumlah yang banyak dan cepat. Jadi dengan banyak dan cepat ya ujung-ujungnya apa? Lebih gampang kan buat ngejual produk yang misalnya kalian mau jualnya, gitu ya. Jadi itu dia tadi, kalau misalnya ada yang mau lo tanyain, kasih tahu gue di komen, jangan lupa buat like dan share. Bisa nggak sih modal dari reseller tapi akhirnya bikin brand owner? Caranya kayak gimana, prosesnya kayak gimana, tantangannya kayak gimana? Gue tahu mungkin banyak di antara teman-teman reseller saat ini kalau jualan online di e-commerce pasti ngerasa kayak, aduh kok ya maksudnya marginnya ada sih, tapi kok kayaknya nggak bisa hidup ya, bener nggak? Lu dikasih diskon 30%, 40%, tapi kayak nggak bisa laku gitu loh, karena ya potongan admin terlalu gede, belum harus ngiklan, belum harus lain sebagainya, dan bikin jadi kayak bisnis reseller tuh sekarang kayak nggak terlalu seksi lagi kalau lu jual di e-commerce. Bener nggak sih? Gue pengen tahu apa lu bener nggak ngalamin itu. Nah di video kali ini gue mau spill gimana caranya biar kalian teman-teman reseller, cuman buat yang berani ya. Tapi ini cuman buat yang berani nih. Jadi kalau lo yang, aduh gue nggak berani, nggak usah, gitu kan. Karena ya kalau lo perhatiin, ini kalian bisa lebih cepat kaya, ya kan. Faktanya seperti itu, gitu. Karena di sini gue mau bagiin gimana caranya biar kalian bisa. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, tadi gue udah spill. Sebenarnya kayak kelemahannya sekarang tuh jadi reseller tuh apa sih gitu. Memang reseller kan enaknya modalnya minim ya. Dan gini loh, sebagian orang berpikir modalnya minim. Bentar dulu. Ketika lo mau memulai modalnya minim. Tapi ketika kalian udah makin laku, stok kalian itu udah nggak minim lagi loh. Bener nggak? Bahkan banyak yang bisa ngalahin barang-barang brand owner. Gitu. Belum lama gue pernah ketemu di salah satu event yang diadain di kantor MEA. Ada satu orang reseller, jadi perlu skincare. Dia bilang, kok ini gue punya barang udah mau expired nih, bantuin dong. Bantuin gimana bu? Kata gue, iya ini banyak banget stoknya soalnya. Udah mau expired, bantuin gimana caranya biar lakunya cepet nih, harus diapain jualan di online ya. Emang ibu punya stok berapa? Dan dia bilang, saya punya stok 15 miliar. Gue sampai, what? Dalam hati ya, ini si ibu kebaikan, kepinteran, apa kayak gimana ya? Kayaknya dia punya stok 15M. Itu dia jadi brand owner bisa deh. Bener nggak? Cukup deh. Gitu. Bukan nggak cukup loh. Gitu. Itu cukup dan bisa dilakuin. Gitu kan. Sedangkan yang stok segitu juga jadi gede gitu kan. Makanya gue bilang ya, ini mungkin cocoknya buat kalian kalau reseller. Atau gini, lu sekarang reseller, gue nggak tahu kalian udah kecil atau udah besar. Kasih tau gue di komen makanya. Kalau masih kecil, nggak apa-apa lu tonton video ini. Lu dengerin dulu kalau lu punya berani. Lu biar lu tahu step-stepnya harus ngapain. Bener nggak? Nah tapi kalau kalian udah besar, kalian sadar nggak? Karena modal kalian udah mirip sama brand owner juga kok. Gitu. Dan gue bilang ini bukan berarti buat mematikan brand owner biar jadi resellernya kabur, enggak juga. Cuman kan kalau misalnya kalian banyak yang pengen lebih besar, nah ini adalah salah satu yang mungkin lu bisa belajari. Gitu ya. Nah, kelemahan jadi reseller seperti tadi ya, margin tuh kecil. Ya 30%, 40% menurut gue sih nggak gede ya. Memang lumayan, tapi nggak gede. Kalau marginnya lebih besar lagi justru karena bingung juga nih. Ini si brand ownernya ngapain gitu kan. Bener nggak? Nah, terus kedua nggak ada kontrol. Nggak ada kontrol terhadap harga, nggak ada kontrol terhadap kualitas, nggak ada kontrol terhadap stok, gitu kan. Dan ya bisa dibilang karena barang yang kalian jual itu di mana-mana udah ada, bocornya banyak, pusing. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue juga pernah ngalamin. Gue mulai dari awal karir, gitu ya, gue jual produk suplemen itu sistemnya mirip reselleran juga, gitu kan. Kontrolnya nggak ada, dan setelah maksudnya waktu yang gue ngalamin ya, produk ini gue sempat menemukan polanya, sempat viral, ya udah gitu. Jadi ketika viral bukan gue doang yang untung, tapi kayak semua orang untung gitu. Dan ya kadang dipikir ya,
sebel juga sih, anjir gue udah capek-capek, ini udah laku, kok orang lain yang laku udah gitu ya. Biasa kalau udah lagi laku dan ternyata naik daun, kan banyak tuh reseller-reseller berdebah yang jualannya harganya main harga potong, yang penting laku gitu kan, yang akhirnya ngegerus margin kita juga gitu. Nah, itu masalahnya. Terus ya gimana caranya nih biar kalian bisa jadi brand owner? Kalau misalnya kalian pengen jadi brand owner, belajar jadi brand owner, pertama sekarang gini, menurut gue ya salah satu pengalaman berharga yang gue paling dapetin ketika gue jadi reseller adalah gue bisa belajar gitu kan, gimana cara jualannya, ya kan. Gue bisa belajar cara jualannya. Biasanya cuma satu hal yang gak dilakuin sama reseller, yaitu branding. Sisanya semua udah lu lakuin, nyimpan barang, nyetok, ngorder, bener nggak? Lu udah lakuin tuh semua, jualannya gitu kan. Cuman ya branding kalian nggak lakuin, kalian cuma ngambil pokoknya barang yang lagi laku apa lu jual, ngeriset gitu kan. Nah, di sini yang perlu kita belajar adalah gimana lihat pasarnya tuh kayak gimana. Jadi belajar ngeriset. Contoh gini, reseller juga kan banyak, brand owner punya banyak produk, bisa macam-macam. Ya kan? Dan kalian bisa lihat nih, yang laku tuh yang kayak gimana nih. Terutama kalau kalian mungkin ngambil beberapa produk gitu ya. Kalau yang lo cuma setia sama satu produk, ya kadang susah juga. Tapi gini, yang setia sama satu produk aja gitu ya, lo setia nih sama satu brand. Nah, si brand tersebut kan punya beberapa hal barang. Ada yang laku, ada yang enggak. Bandingannya seperti apa? Nah, yang dulu gue banyak pelajari adalah, orang tuh kalau beli kayak gimana sih? Karena kalau brand, kadang suka pengen menciptakan dulu yang brand yang gue jual ya. Kadang berdebah juga sih menurut gue ya. Jadi kayak mereka tuh pengen mencoba menjual barang yang pasarnya beda-beda. Jadi bingung juga nih. Kadang kita jual ke anak muda, kadang kita jual ke orang tua, kadang kita jual... Ya kan maksud gue kalau beda-beda, cara jualnya susah, bener nggak? Sampai akhirnya kita sendiri mengerucutkan, gue mau spesialisasi di sini, yang laku adalah A, B, C, dan memang cuma itu doang yang laku. Kebayang gak lo? Cuman itu doang, yang lainnya kagak ada yang laku. Jadi di situ kita bisa belajar. Yang gue pelajari adalah kalau zaman dulu, gue tuh kalau jual ke satu market, mereka butuh apa, gue jual A, terus daripada gue bikin produk baru, gue kira-kira nih mereka butuh apa lagi, kasih lagi B, kasih lagi C, barangnya ke situ aja, itu lebih gampang. Gitu, itu adalah fondasi gue sampai sekarang gitu kan. Nah, jadi itu yang lo bisa belajar. Coba lo lihat dari barang yang lo jual, kalian punya pasarnya kemana. Nah, terus kedua nih, kalau lo lihat tahu pasarnya kemana, coba kalian perhatikan. Kan ketika kalian jadi brand owner, bukan berarti, nah ini juga yang salah nih, banyak reseller suka mikirnya tuh, si bos gue bikin produk skincare, jadi gue saingannya dia. Nah, itu gue kasih tahu, itu bego kalau lu bikin kayak gitu. Kenapa? Itu lu terang-terangan cari musuh. Bener kan? Nah, dan menurut gue ya, kalau orang terang-terangan cari musuh udah gitu dengan caranya seperti itu, menurut gue sangat unethical, tidak etis. Jadi ibaratnya kayak lu digedein dari produk ini, udah gitu lu jadi lawannya produk ini, atau lu nembak produk ini dengan harga lebih murah, itu orang paling bodoh. Dan biasanya nggak tahu kenapa kena batunya. Serius. Jadi gini, ini yang gue ngalamin ya. Dari yang gue ngalamin, ini cerita aja ya. Jadi kayak beberapa pengalaman, ternyata awalnya agensi seller, dan dari awal kayak ada beberapa orang yang keluar dari timnya sendiri, terus udah gitu ceritanya ingin jadi kompetitor, ya kan, dengan harga lebih murah segala macam. Dan nggak tahu kenapa, ini kayaknya udah kejadian ketiga atau keempat nggak ada yang jalan. Bermasalah semua, ada yang masalah sama investornya lah, ada yang masalah sama begininya lah, ada yang ngebajakin orang-orang lama, terus bermasalah aja semua. Gue nggak ngerti kenapa, dalam hati kayaknya lu kualat deh sama orang. Ya kan, itu satu. Terus kedua, di Maya sendiri kan kita ngebangun agensi kreator ya, kita nge-build para kreator, dan sampai detik ini jujur udah ada 2 kreator ex-Maya yang cabut. Ceritanya dia merasa, gue punya banyak teman, gue mau bikin saingannya gitu kan. Malah berusaha ngebajakin orang-orang kita. Yang satu nggak jalan-jalan, kagak berkembang sama sekali. Yang satu lagi lumayan sempat naik karena dia ada investornya cukup kuat, berani bakar duit. Tapi kemarin gue baru ngobrol, baru tahu kalau ternyata sekarang dia lagi dituntut sama seller. Dan begitu denger gue kayak, emang karma is real, man. Karma is real, and it's a bitch. Jadi ya ketika lo lakuin itu, pasti ada deh. Jadi maksud gue adalah ketika gue bikin brand kayak gini, jadi gue bukan ngajarin kalian buat nembak atau ngelawan barang yang lo dulu jual, tapi tolong be smart. Karena kalau misalnya lo pintar, bisa jadi, contoh gini, tempat kalian dulu
misalnya ngambil barang, itu bisa jadi partner terbaik kalian. Ya, dan gue sendiri pun ngelakuin itu gitu. Jadi gimana caranya? Caranya adalah gini, lu perhatiin, lu belajar pasar tadi gue udah kasih tahu. Kedua adalah lu perhatiin dari pasar lu, ada nggak barang-barang kebutuhan lain ya yang dibutuhkan oleh market tersebut. Misalnya kalian jualan ke cewek. Ya, kalian jualan produknya cewek, jualannya skincare. Cewek mungkin butuh apa nih? Butuh fashion. Mungkin butuh apa nih? Butuh aksesoris. Butuh apa nih? Lu riset. Ada nggak kebutuhan dari pasar mereka yang belum terpenuhi? Nah, barang itu kalian coba cari. Bisa nggak kalian cari, bisa nggak kalian produksi, bisa nggak kalian bikin. Buatlah barang-barang itu. Ketika lu bisa buat barang-barang itu, barang inilah yang bakal lu pasarkan. Jangan lu tembak 100% yang udah ada. Karena lu ngajak ribut namanya. Nah, terus kata gue gimana kerjasamanya? Nah, kalau udah bikin, lu udah riset, lu dapet testing dulu jalan apa enggak. Kalau udah jalan, nanti lu bakal bisa kerjasama sama si pemilik brand awal. Bikin paket bundling, bikin paket apa. Jadi pasarnya dia, jadi pasar kalian juga. Dan hubungannya juga gak ada masalah. Lu tetap masih bisa jual barang yang sama. Bener gak? Iya kan? Caranya seperti itu, bukan dengan cara lu tembak, wah udah deh, mati dah lu, bunuh diri dah lu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah ketika kalian jualan, kalian juga bisa mulai dari private label. Bikin dulu nih, private label atau white label dulu. Jadi maksudnya yang nggak perlu bikin banyak kok sekarang kok supplier atau pabrik-pabrik yang bisa bikin private label. Nah, jangan lupa bangun cerita di balik si brand tersebut. Nah, bangun ceritanya kayak gimana? Misalnya, nih gue udah lama ini dan gue sadar ternyata ada satu masalah lain yang belum teratasi. Masalah tersebut adalah ini. Dari sinilah menginspirasi gue. Dan ketika kalian bikin co-branding, kalian kalau bikin story-nya bagus, bisa jadi malah si pemilik brand yang awal itu bersedia buat bantu promosi. Bener nggak? Jadi bukan cari musuh, tapi cari teman, cari partner. Gitu loh. Dan memang di bisnis itu memang lu butuh partner, butuh kolaborasi, bukan butuh tusuk-tusukan, bukan butuh oh ya udah nih barang dia yang laku ini gue tembakin aja. Itu cuman orang tolol yang nggak bisa mikir, yang nggak bisa menciptakan barang baru. Gitu ya. Nah, terus ketika lo udah bikin kayak gitu, story-nya ada, ininya ada, kalian promosi harusnya udah mulai lebih jalan. Dan mulailah bikin bisnis kalian dari yang kecil dulu gitu. Dari kecil lu coba lihat nih. Bikin target dulu kayak oke. Pertama gue mau cetak 1000 barang, nanti jadi 2000 barang, 3000 barang, sistemnya seperti apa. Nah, biasanya yang jadi sulit adalah bikin sistem. Bikin sistem tuh kayak gimana? Bikin sistem itu ya misalnya, satu pasti financing ya, keuangan pribadi sama bisnis harus keluar. Stock manajemen, bener nggak? Udah gitu, dari stock manajemen juga yang susah itu adalah gimana memastikan supaya barang kalian kalau ada expirednya nggak kena. Ya nggak? Jadi kayak sistem FIFO, first in first out itu harus jalan. Gitu kan, stok pergudangan, stok bagian barangnya, terus udah gitu sistem marketingnya, sistem pengelolaannya, dan gimana cara ngejaga konsumen gitu. Hal-hal seperti itu yang harus dipikirin. Nah, terus apakah ketika jadi brand owner pasti enak? Ya nggak juga. Pasti banyak tuh tantangannya. Mulai dari kayak modal, ya nggak? Lu pasti butuh. Produksi barang, pasti butuh. Mentalnya gimana? Kalau di reseller kalian bisa mikir, udahlah bagian cari ini mah ada bagian nih brand owner. Bener nggak? Ketika kalian jadi brand owner, nah lo harus mikir juga nih, gimana nih caranya biar barang gue makin dikenal. Makanya tadi di awal gue bilang kan, jangan ngajak ribut sama yang udah ada. Bener nggak? Karena kalau lo ngajak ribut, wah lo dibunuh-bunuhannya makin banyak. Mendingan kolaborasi, lumayan itu bakal membantu bagian kalian di sini. Tapi itu pun nggak mungkin 100% kan, karena namanya co-branding, dia pasti jual barang dia lebih fokus. Bener nggak? Ya, jadi kalian harus mikir yang ini juga. Persaingan iya, konsistensi dan gimana cara ngebangun pelanggan iya. Nah, itu adalah berbagai hal lain yang harus lu pikirin ke depannya. Bener nggak? Tapi nggak usah takut. Kalau misalnya lu ngerasa kayak, aduh gue butuh bimbingan nih kalau gue mau jadi brand owner, tenang aja. Gue punya satu program namanya konsultan pendampingan ordal. Jadi kita punya tim konsultan yang kita latih buat ngebantuin kalian, mendampingi kalian selama prosesnya. Rata-rata satu project itu 3 bulan dan kita selalu bikinin target. Jadi kayak gini, kalau lo mau jalan panjang sama kita bisa banget dari awal lo 0 mungkin sampai lo punya omset miliaran, kita bakal aturin step-stepnya seperti apa, action plan-nya seperti apa. Jadi ibarat lo tuh nggak jalan sendirian. Gitu, lo bener-bener ada yang nuntun, ada yang ngedampingin sampai kalian jadi besar gitu. Jadi kalau buat yang mau, lo bisa klik link di deskripsi gua.
coba atur jadwalnya biar kita bisa liatin apa yang bisa kita lakuin buat kalian gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang bertanyain atau gue pengen tahu pendapat kalian, tulis di komen. Jangan lupa juga buat like dan share.